Paul Jang itu dikatakan buronan, ya, sesuai dengan tema kita tadi itu, yang katanya dia itu psikopat. Saya yakin. Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Arsi Lubis. 2 hari yang lalu saya lihat video dan saya dengar di situ ada yang mengatakan bahwa Paul Jang itu psikopat begitu. Dan ada yang lain lagi yang percaya juga mengatakan hal yang sama gitu. Namun saya nggak usah tampilkan videonya ya. Tapi jangan lupa juga Anda subscribe dulu. Ya, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Ini tanggapan saya. Setahu saya sih Paul Jang itu orang Indonesia, terus pindah ke Eropa atau Jerman awal mulanya, dan nggak lama kemudian ada problem ya yang diduga menista agama, dan dia mengaku Nabi ke-26. Tapi saya tahu betul kok, saya telepon-teleponan kok waktu itu. Nabi ke-26 itu hanya istilah-istilah dia aja, itu menyindir yang lain gitu loh. Jangan diambil ke hati bahwa dia itu Nabi 26 ya. Tapi nggak tahu kalau dia buat deklarasi lagi ya. Waktu yang awal mulanya itu bukan serius dia Nabi ke-26. Karena Yesus juga berkata, di belakangku nggak ada Nabi lagi, kalau ada Nabi palsu semua kan gitu. Jadi saya waktu dia diduga menista agama, terus heboh ya MUI minta supaya Polri tangkap, sampai mau buat hipnotis ya kalau nggak salah, sudah buat hipnotis. Nah waktu itu saya telepon dia, gimana, apakah kamu masih warga negara Indonesia? Enggak apa, katanya. Oh aman lah dalam hati saya. Nah saudara, kenapa saya berani ya telepon dia? Dia kan buronan Polri kan begitu ya. Kok berani telepon dia? Karena ada orang yang berkata dia ini buronan Polri. Jadi nggak boleh saya ngomong sama dia, ini buronan Polri. Kalau menurut saya, buronan Polri dalam hal apa dulu? Kalau buronan Polri itu dia merampok, terus dia memperkosa, dia melakukan perbuatan-perbuatan amoral, keji, najis, kotor, cabul, jijik, iya, nggak boleh kita lah ya telepon dia, kecuali kita telepon untuk suruh dia bertobat. Dia buronan Polri itu karena dia memberitakan kebenaran menurut pandangan saya gitu loh ya. Kebenaran apa? Kebenaran yang dia yakini dalam Alkitab, namun ada menyinggung keyakinan orang lain. Itu pun tidak semata-mata langsung dia menghina-hina orang lain. Itu ada asal usulnya kenapa itu terjadi, karena orang lain duluan ya, yang tentunya bukan agama Kristen, dia menghina-hina Kristen. Ya berbaliklah, si Paul Jang juga menghina. Itu kan hak jawabnya dilindungi harusnya gitu loh. Itu di Indonesia aja dibilang menista. Kalau di negara-negara lain ya itu ya biasa saja, debat kusir aja gitu. Debat, namanya debat ya. Jadi kalau kita ya terus ngomong bla 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 bla, mengucapkan hal-hal yang benar yang tertulis, tapi dianggap agama lain kita menista, terus kita jadi buronan lari, apakah orang itu langsung kita anggap orang jahat? Oh tidak, kalau saya tidak anggap orang jahat. Ya,
saya anggap dia mungkin kurang berhikmat, bisa. Tapi kalau orang jahat, enggak lah. Dan saya percaya bisa juga dia sudah perhitungkan semua. Gitu loh. Seandainya MKC juga waktu itu dia lari gimana? Apakah dia penjahat? Enggak lah, karena MKC kebetulan enggak lari kan gitu. Dan mungkin juga dia enggak punya ide-ide seperti Paul Jang. Dan Paul Jang juga waktu ngomong itu ternyata dia memang sudah warga negara sana yang memang kadang-kadang main ke Indonesia. Jadi saya tidak merasa berdosa. Walaupun saya telepon Paul Jang waktu peristiwa itu malam keberapanya saya telepon. Saya tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena saya bukan membela, bukan melindungi penjahat, pemerkosa, pencuri, perampok, pembunuh, najis, cabul, zina, kotor. Bukan. Bukan. Ya, saya hanya ingin memberikan penghiburan kepada orang yang dianggap menista agama orang lain, yang dalam pandangan saya itu hak jawabnya Paul Jang, sama dengan Muhammad KC. Apa sih bedanya? Cuma Muhammad KC nggak bisa seperti Paul Jang, ya bonyok gitu aja. Paul Jang enggak. Kalau saya sih berpikir malah Paul Jang ini hebat dia. Kalau saya sendiri ya, hebatnya apa? Dia sudah susun strategi sedemikian rupa, nanti begini, kalau begini, nanti begini, kalau begini, aku begini, begini, aku begini. Makanya dia sampai sekarang bisa live terus. Enggak. Ya kan, buronan apa? Kalau buronan ya tangkap dong, kenapa nggak ditangkap-tangkap? Ya, masa buronan nggak bisa ditangkap berarti kemampuan Polri kita di mana? Tangkaplah. Jadi janganlah kita ya karena nggak suka sama seseorang kita terus cari-cari hal-hal yang bisa menyudutkan orang tersebut, yang bisa membuat orang tersebut celaka karena kebencian. Nggak boleh ya. Ya, saya katakan sekali lagi, Paul Jang teman saya, si Saipudin pun teman saya pernah besuk dia ke penjara berapa kali. Dan juga dia pernah pelayanan di gereja saya. Waktu itu saya pergi ke luar negeri kalau nggak salah ya, apa keluar daerah. Saya suruh dia melayani tempat kita 2 minggu berturut-turut karena saya sebulan ke daerah-daerah waktu itu. Terus sempat lagi saya dengar kabar dari istri saya beberapa hari yang lalu. Apakah Pak Saipudin itu strike kamu karena dia kesal ya, dia ngambek ya? Kenapa emang? Waktu itu si Jul suruh rekamannya nanti kirim. Memang saudara waktu itu direkam pakai HP dan pakai handycam yang biasa. Kalau kamera kami, kamera kayak Metro TV itu 2, itu kami bawa kemana-mana kalau kami pergi penginjilan ke daerah maupun ke luar negeri, ya itu kami bawa. Entah gimana ya, nggak di-upload si Jul ke video, nggak di-upload si Jul adik saya ini. Alasan pertama memang panjang, dia 3 jam. Khotbah udah gitu juga memang ya khotbahnya vulgar banget lah ya. Jadi nggak di-upload. Ya, mohon maaf Pak Saipudin Ibrahim, mohon maaf kalau memang karena itu hanya asumsi istri saya loh. Asumsi istri saya. Jangan-jangan dia strike kamu karena dia gondok. Itu asumsi. Tapi saya mengasihi Pak Saipudin Ibrahim. Terus buat Pak Komarudin Simanjuntak juga saya mengasihi. Saya juga mengasihi si Martin Lukas yang menyuruh saya jadi saksi ahli. Dan juga Pak Komarudin pernah telepon saya untuk menjadi saksi ahli. Jadi saya tetap mau jadi saksi. Maaf bukan saksi ahli ya. Tolong ya, dipotong aja nanti ya. Apa gimana? Ya udah, terserah kalau yang mau potong gimana. Ya, saksi yang meringankan. Sampai sekarang saya tetap siap. Ya, tidak pernah gentar kalau untuk itu ya. Yang kedua, selain
tadi Paul Jang itu dikatakan buronan, ya, sesuai dengan tema kita tadi itu, yang katanya dia itu psikopat, saya yakin enggak lah. Ya, ada beberapa kali saya telepon-teleponan sama dia, enggak psikopat kok. Sama berapa kali saya teleponan sama Pak Komarudin Simanjuntak juga enggak psikopat juga. Jadi sama-sama enggak psikopat. Ya. Masa harus dijelasin lagi psikopat itu bagaimana. Nanti kita bisa habis 3 jam loh. Ini aja Anda belum tonton sampai habis ya. Jadi marilah kita itu jangan karena ada unsur kebencian, unsur benci, dendam, terus kita cari-cari hal-hal yang ini gitu. Ya, untuk memojokkan orang, tidak. Ya, siapa tahu kelemahan-kelemahan saudara juga ada. Saya punya beberapa teman hamba Tuhan, kelemahan-kelemahannya ada, saya simpan. Kalau saya bongkar semua, habis. Jadi, saya berdoalah buat semua kita yang hadir hari ini ya. Jangan ada kubu-kubu lagi. Jangan ada kubu-kubu lagi. Yang berjuang dengan cara hukum. Yang berjuang dengan cara demonstrasi. Demonstrasi itu ya, saya berpendapat itu bukan karena kita ingin mengimbangi 212, bukan. Bukan juga karena kita nggak punya kasih, bukan. Bukan juga karena apa ya. Bukan karena kita mau unjuk gigi, bukan. Kita itu unjuk rasa mau beritahu. Besok kita unjuk rasa, besok. Ya saya doakan saya sehat, bisa hadir lah. Jadi unjuk rasa itu, saudara, itu bukan untuk kita mau unjuk gigi. Maksudnya gini, unjuk rasa itu ya supaya Indonesia ini sama-sama memiliki gitu loh. Jadi orang Buddha juga boleh, orang Hindu juga boleh, orang Konghucu kalau tertekan boleh, orang Islam boleh. Harusnya orang Kristen boleh juga, bukan orang Islam aja yang boleh. Begitu. Jadi jangan dikaitkan ini kepada kasih. Di mana sih kasihnya kalau unjuk rasa? Enggak. Ini unjuk rasa bukan untuk itu. Unjuk rasa ini adalah untuk membuktikan bahwa Indonesia ini adil. Memberikan semua kelompok apapun, agama apapun, ruang untuk berbicara. Itu ya. Dipahami, jangan gagal paham saudara. Karena ada orang yang terlalu anti. Oh pendeta kok ikut unjuk rasa. Oh kok ini. Kok nggak berdoa saja? Saya kalau mau cerita doa saudara, bukan sombong. Ya, seminggu itu bisa doa puasa terus. Tapi buka sore. Ya, minimal seminggu 2 kali. Doa. Kadang doa berjam-jam, 4 jam tahan nggak Anda? Kalau Anda mau tes, kita doa, oke kita telepon-teleponan, kita pergi nanti ke bukit doa sono. Siapa yang kuat di sini berdoa lama. Jadi bukan masalah itu sekarang. Dulu pun saya berpikir begitu, tapi sekarang saya dirubah pikiran saya. Unjuk rasa itu saya berpikir ya begini, supaya orang tahu loh, sama loh hak kita. Itu aja. Jadi nanti Indonesia lama-lama jadi baik. Nggak ada minoritas mayoritas, semua boleh mengeluarkan unek-uneknya, pendapatnya kalau merasa ditindas dan tidak adil. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semuanya. Pak Paul Jang, kuasamu bekerja. Kau jamah, hatinya damai. Begitu juga Komarudin, begitu juga Sepuden, begitu juga Martin, begitu juga yang lain semuanya. Damai, sejahtera, sukacita Tuhan melampaui akal mengalir atas mereka semua yang sudah subscribe, yang nonton pelayanan-pelayanan kami, anak jalanan, pelayanan pedalaman, pelayanan-pelayanan misi yang ada di Kalimantan Barat yang sudah lama selama PPKM kami nggak lihat rumah misi kami. Tuhan Yesus buka jalan supaya kami bisa terbang ke sana Tuhan. Urapi semua kami, berkati, jauhkan dari coronavirus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.